Shalom, selamat malam Callers di seluruh Indonesia. Senang kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di ruang keluarga Anda untuk kita bisa saling menguatkan dalam Tuhan. Nah, kita online lagi ini dikemas sebagai bentuk sapaan gembala untuk kita bisa saling menyapa, mendoakan agar kita tetap kuat dalam Tuhan. Malam hari ini tidak seperti biasanya karena selalu saja yang menjadi host dalam acara ini adalah Bapak Gembala kita. Tapi hari ini justru beliau menjadi narasumber malam hari ini. Dan beliau akan menyampaikan satu tema penting bagaimana setiap doa kita itu menjadi doa yang powerful. The prayer of powerful prayer. Nah, sebelum kita mendengarkan pemaparan lebih lanjut, mari kita menyaksikan, mendengarkan satu pujian yang akan disampaikan oleh Stephen Hizkia Huta Barat dengan tema Bapa Tuhan ku percaya. Haleluya. Di setiap doa
Haleluya. Saat kita berdoa, kuasa Allah bekerja. Nah, kita selalu memahami doa itu adalah sebagai sebuah permohonan kita kepada Allah supaya Allah bisa mengabulkan setiap keinginan kita. Selalu saja keinginan kita itu bila perlu Tuhan menjawab secara cepat instan sehingga kita tidak mengerti bagaimana cara Allah bekerja untuk justru memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Gembala kita, bagaimana sebenarnya doa itu menjadi sebuah doa yang powerful, the powerful prayer. Kita akan mendengarkan lebih lanjut, silakan Bapak Gembala. Ya, selamat malam callers. Sungguh sebuah kehormatan dan sukacita menyapa ruang dengar karena saya berharap kita ada di tengah-tengah keluarga kita. Nah, malam hari ini Pak Juan, tema kita tentang powerful prayer ya. Kenapa saya angkat tema ini menjadi sebuah seri pelajaran yang penting buat kita malam hari ini? Karena konsep yang agak sedikit keliru dibangun, konstruksinya dibangun oleh para imam-imam, para pelayan-pelayan, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahwa doa itu alat sesuatu untuk kita bargaining, minta, bahkan memaksa Tuhan. Sehingga tanpa sadar kita bilang kalau kita punya iman, kita bisa meraih semua apa yang kita mau. Nah, dari pangkal menurut saya sesuatu yang agak keliru ini coba kita rekonstruksi, kita ulang, bangun kembali doa-doa itu. Sebab kenapa? Kalau bicara masalah doa itu pengabulan, pengabulan keinginan kita, Yesus doanya tidak dikabulkan. Paulus doanya tidak dikabulkan. Apakah mereka itu menunjukkan bahwa doa mereka tidak powerful? Nah, itu makanya saya bilang jadi pertanyaan menarik buat kita hari ini. Ternyata menurut saya tidak ada korelasi langsung antara doa yang dijawab itu menjadi doa yang powerful. Kenapa saya katakan demikian? Pak Juan ingat kasus iblis setan yang masuk ke babi di Gerasa itu? Ya. Dia minta izin untuk masuk ke babi-babi dan Tuhan izinkan. Apakah permintaannya ditolak Tuhan? Tidak. Artinya doa permintaan yang dikabulkan juga belum memberikan sebuah kontribusi pemikiran bahwa itu adalah doa yang dikenan Tuhan. Nah, makanya saya bilang kita malam hari ini rekonstruksi doa-doa kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, yang pertama saya pikir begini Pak Juan. Doa yang powerful adalah bukan doa yang merubah keadaan kita, tetapi doa yang merubah kita. Doa yang merubah kita. Nah, kenapa saya katakan demikian? Saya percaya dalam dimensi ilahi kita yang kita lihat, Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya adalah menempa kita, membentuk kita, menciptakan kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Nah, salah satunya saya percaya Tuhan tidak pernah bisa bekerja dalam kevakuman. Bahwa tiba-tiba kita berubah jadi sabar, berubah jadi baik, nggak mungkin. Nah, diperlukanlah media untuk membentuk kita yang namanya masalah, keadaan, pergumulan, situasi, kesulitan. Dan kalau kita selalu berasumsi bahwa doa itu merubah keadaan, maka setiap kali kita ditempa, kita akan berdoa, keadaan itu berubah, maka tujuan utama membentuk kita, Tuhan dalam tanda petik bisa fail, bisa gagal. Ya, contoh, dalam kisah dalam Alkitab berapa banyak dalam kehidupan orang percaya, bagaimana situasi-situasi yang dihadapi orang-orang percaya itu justru membentuk dan menempa mereka. Contohnya Pak Juan, ketika orang Israel berjalan 40 tahun di padang gurun, Alkitab berikan catatan penting, kenapa Tuhan membawa mereka berkeliling di padang gurun? Tujuannya adalah supaya mereka siap untuk berperang. Jadi kalau mereka minta cepat, maka rencana Tuhan tidak terjadi. Nah, hari ini saya percaya kita harus yakin bahwa doa yang powerful bukan merubah keadaan kita, tapi merubah diri kita. Dengan cara apa? Merubah mindset kita. Contohnya, bagaimana Ayub. Memang Alkitab tidak detail bicara berapa tahun dia mengalami aniaya. Dan itu Tuhan izinkan, ya, Tuhan izinkan karena memang dari dialog yang terjadi antara setan dan Tuhan izinkan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub? Ayub merubah cara berpikirnya, melihat segala sesuatu. Dia bilang sama istrinya, apakah kita hanya menerima yang baik saja dari Tuhan? Artinya saya percaya Ayub bukan melihat keadaan, tapi Ayub melihat bahwa ini bagian penempaan pembentukan Tuhan. Kita juga ingat waktu Daud dimaki-maki oleh Simei, dikutuk oleh Simei, lalu pahlawannya salah satunya mau bilang sama Daud, Daud kasih perintah sama saya akan menyeberang dan memenggal anjing ini. Artinya kemarahannya begitu hebat. Tapi Daud bilang begini, Abisai ya, apa urusanmu dengan engkau Abisai?
Kenapa? Biarkan dia mengutuki aku. Kenapa? Kalau Tuhan yang menyuruh dia mengutuki aku, siapa yang berani lawan? Nah, jadi artinya gini, ketika satu masalah yang Tuhan mau adalah kita sadar bahwa bukan kita merubah keadaan, tetapi merubah mindset kita. Hari ini, mungkin kita semua mengalami kesulitan yang sama dengan COVID-19 ini. Bagi kami gereja, hari ini sebuah kesadaran baru bahwa ternyata pemberitaan firman lewat media sosial hari ini memang tidak terlalu efektif secara jumlah. Karena kita beradaptasi dengan budaya ini. Tetapi pada satu sisi kita punya kemampuan untuk menerobos beberapa kota bahkan negeri ketika kita khotbah di sini. Jadi kalau kita berubah mindset kita, maka saya percaya masalah bukan menjadi masalah buat hidup kita. Jadi saya percaya hari ini ketika kita berdoa, Tuhan mau, Tuhan merubah mindset kita, Tuhan merubah cara berpikir kita, Tuhan mau merubah hati kita. Ya, sebab kenapa ada kalanya ketika Tuhan izinkan masalah, Allah sedang menempa hati kita, menggemburkan hati kita, memupuk hati kita menjadi tanah yang subur buat firman. Nah, seringkali kita nggak terima dengan perkara-perkara kita hadapi, apalagi bicara masalah kita direndahkan, dihina seperti itu. Padahal itu jalan yang terbaik buat Tuhan mempersiapkan kita. Saya bilang begini, kenapa ada orang-orang yang ketika berhasil sombong? Karena saya percaya waktu dia di bawah, ketika dia direndahkan, dia tidak selesai dalam proses pendidikan ini. Artinya gini, kalau kita masih marah ketika direndahkan, kita masih terhina, itu artinya kita masih punya harga diri. Nah, harga diri ini adalah kesombongan yang tersembunyi dari hidup kita. Jadi ketika kita di puncak, harga diri kita akan naik. Kenapa? Dan ini seringkali berbuah kesombongan. Makanya kita harus sadar hari ini, doa yang powerful bukan ditentukan dari seberapa Tuhan menjawab seperti apa yang kita mau, tetapi doa yang powerful ada merubah hidup kita. Yesus di Taman Getsemani, dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Paulus bilang, di dalam kelemahanlah kuasaku sempurna ketika dia minta 3 kali berdoa karena ada di dalam dagingnya. Jadi yang pertama saya percaya hari ini, doa yang powerful adalah doa yang bukan merubah keadaan tetapi merubah hidup kita. Doa-doa kita harusnya fokusnya merubah hidup kita. Ketika Tuhan izinkan ada masalah dengan keuangan, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau ajar hidup kita. Ketika kita masalah dengan keluarga, berarti ada sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita belajar dari pengalaman keluarga itu. Ketika kita ada masalah dalam hubungan kita dengan teman di kantor, ada sesuatu yang Tuhan ajarkan. Jadi makanya saya bilang, doa yang powerful bukan merubah keadaan, tapi merubah hidup kita. Itu yang pertama mungkin ya. Yang kedua mungkin Pak Juan, Pak Pendeta, saya bilang begini, doa yang dijawab Tuhan, kalau tadi kan tidak menunjukkan bahwa itu pasti orang benar ya. Saya bilang yang kedua saya katakan begini, bahwa doa yang powerful adalah harus dibangun di atas karakter. Nah, sebab kenapa? Hari ini saya mau katakan Alkitab kita bilang engkau tidak mendapat apa-apa karena engkau tidak berdoa. Tetapi mungkin engkau berdoa tapi engkau tidak dapat apa-apa, lalu kamu bertengkar semuanya. Kenapa? Karena apa yang kau doakan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, seringkali kasih Tuhan kita lupa bangun karakter, kita lebih fokus bagaimana kita mendapatkan apa yang kita mau. Padahal karakter itu sesuatu yang penting. Contohnya, anak-anak Skewa, anak seorang imam kepala Yahudi di dalam Yohanes kisah 16 mengusir setan demi nama Yesus. Demi nama Yesus yang diberitakan Paulus, artinya Yesus yang betul. Tetapi faktanya setan itu mengalahkan mereka. Pertanyaannya, kenapa doa dalam nama Yesus yang menjadi label, yang menjadi komoditas kita dalam doa, yang menjadi iman kita harus dilandaskan nama Yesus, ternyata doanya juga tidak merubah keadaan, bahkan mereka dikalahkan setan. Sebab Yakobus 5:16 bilang begini Pak Juan, doa yang powerful adalah bukan doa yang benar. Bukan doa yang benar, dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, bukan. Tetapi Alkitab dikatakan doa orang yang benar. Jadi hari ini kenapa saya bilang tema yang pertama, bagian pertama saya bilang merubah kita, karena saya percaya Allah mau dorong kita sampai punya kualifikasi karakter yang baik. Sebab kalau kita punya karakter yang benar, maka tidak terbersit dalam doa kita hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi kalau udah match dengan kehendak Allah, saya percaya semua doa kita akan powerful. Kenapa? Karena yang terjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Nah, makanya hari ini kasih Tuhan, sadarilah bahwa setiap pergumulan kita hadapi hari ini, Tuhan membentuk karakter kita. Sebab tanpa karakter, perhatikan,
kuasa tanpa karakter itu sesuatu yang sangat berbahaya. Orang Kristen berkata kita punya kuasa doa, tapi bayangkan kalau kita nggak punya karakter, maka ketika orang sedang menempa kita dengan merendahkan kita, maka kita doa, dia mati dengan perut terbelah. Artinya kekejaman yang kita ucapkan lewat doa-doa kita. Ada orang yang doanya menyumpahi orang, maka saya bilang itu tidak akan sesuai dengan kehendak Allah. Makanya yang kedua hari ini kita mesti sadari, doa yang powerful bukannya sekedar merubah keadaan kita. Tujuannya apa? Doa yang harus dibangun di dalam karakter. Sebab tanpa karakter, maka permohonan kita tidak akan connect dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada perbedaan dimensi. Ya, artinya gini, kita yang gak kudus, Tuhan yang kudus, gimana mau match? Gak akan match. Makanya hari ini kalau mau sudah doa dengar Tuhan, yang penting hari ini bagaimana berjuang kita berkenan kepada Allah dengan cara kita membangun karakter kita, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, callers yang terkasih, kita harus juga sadar hari ini. Kita ingat pengalaman Hana. Hana itu bertahun-tahun datang ke rumah Tuhan di Silo, dia berdoa, memohonkan anak, karena anak ini pertaruhan iman, pertaruhan harga diri, pertaruhan semuanya. Karena akibat Hana tidak punya anak, Elkana mengambil madu yang bernama Penina. Dan Penina punya anak, masalah jadi muncul. Kenapa? Istri yang pertama tidak punya anak dan pertikaian yang hebat. Yang menarik, Alkitab berkata 1 Samuel pasal 1, Hana datang ke rumah Tuhan di Silo bertahun-tahun minta anak. Tetapi tidak dikasih. Tetapi dalam ayat yang ke-18 kalau nggak salah, pada satu saat Tuhan mengingat Hana dan mengabulkan doa Hana, dan Hana punya anak. Sehingga dalam tahun itu juga ia mendapat seorang anak. Pertanyaan menarik. Kenapa bertahun-tahun sekian lama Hana berdoa tidak dikasih Tuhan? Tetapi saya percaya pengalaman dikasih Tuhan anak ini ada kaitannya dengan doa Hana. Ketika dia datang ke rumah Tuhan di Silo, dia berdoa, mulutnya komat kamit, dan Imam Eli menganggap dia mabuk ya. Lalu sebelum dimarahin sama Imam Eli, pulanglah, berapa lama lagi kau lepas dari mabuk mah, Hana mengucapkan kalimat ini, ya Tuhan, kalau engkau mengingat aku dan memberikan aku seorang anak, maka aku akan memberikannya kepadamu. Seumur hidupnya tidak akan ada pisau cukur yang menyentuh kepalanya. Saya percaya doa inilah yang merubah hati Tuhan. Kenapa? Karena selama ini doa Hana mindsetnya hanya supaya menang dalam sebuah pertandingan. Kenapa? Dia tidak punya anak, madunya punya anak. Dia mungkin dihina, mungkin direndahkan. Selama doanya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, Tuhan gak bergerak. Tetapi ketika dia bilang, aku akan memberikan kepada engkau dan seumur hidupnya pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya, dan Tuhan agree, Tuhan setuju, lalu tahun depan dia punya anak. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya percaya doa yang ketiga yang powerful adalah doa yang selaras dengan rencana Tuhan pada masanya. Jadi gini, Tuhan punya kehendak pada setiap masa ya. Nah pada masa itu Tuhan sedang mencari orang yang siap dipersiapkan Tuhan menjadi imam yang kudus. Kenapa? Karena Allah kecewa dengan Eli, padahal dia cucu imam besar Harun, gaya hidupnya tidak benar, dia tidak punya roh doa yang matang. Kenapa? Dia udah gak bisa bedakan orang mabuk dan orang berdoa. Bayangkan pendeta kalau orang berdoa nggak tahu dia mabuk berdoa kan aneh juga. Yang kedua, anak-anaknya generasi Imam Eli juga ditolak Tuhan karena dia generasi yang brengsek. Mereka suka curi persembahan, lalu berzina depan kemah pertemuan. Artinya Tuhan membutuhkan satu orang yang Tuhan persiapkan jadi imam. Dan ketika Hana mengangkat doa ini match dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan kasih. Jadi sekali lagi bukan karena kehendak kita, karena match dengan kehendak Tuhan. Nah makanya hari ini kalau saudara mau didengar doa saudara, hari ini cari kehendak Tuhan dalam hidupmu. Cari kemauan Tuhan dalam hidupmu, maka apa yang kau minta kalau sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang Tuhan beri. Saya beberapa hari lalu bincang-bincang dengan hamba Tuhan kita Obed ya. Dia bilang begini, setiap doa yang powerful adalah doa yang menyelesaikan agendanya Tuhan. Ya, jadi saya bilang gini, Tuhan tidak serta-merta ciptakan orang imam mengganti Imam Eli. Enggak, Tuhan butuh secara natural yaitu manusia, dan Eli dan pengganti Eli dipersiapkan oleh Hana. Jadi saya bilang hari ini banyak kita doa-doa kita enggak powerful, tidak berdampak dalam hidup kita. Kenapa? Karena
doa kita nggak satu gelombang, nggak satu frekuensi dengan Tuhan. Tuhan kemana, kita kemana. Ya. Nah oleh sebab itu maka saya bilang hari ini, hal yang penting dalam doa kita yang supaya powerful adalah bagaimana kita mengenali kehendak Allah. Nah ini kalau kasih contohnya Habel, Pak Juan. Ya. Habel ketika mempersembahkan korban, korbannya diterima Tuhan. Kain mempersembahkan korban, korbannya tidak diterima Tuhan. Timbul pertanyaan, kenapa? Apakah karena Habel mempersembahkan binatang, Kain dari buah-buahan? Apakah Tuhan menerima binatang lebih berharga daripada buah-buahan? Enggak juga. Kenapa? Karena saya melihat begini, Kain mempersembahkan sesuatu dalam tanda petik ya, yang dibutuhkan Tuhan. Habel beternak bukan untuk dikonsumsi karena manusia belum makan binatang sebelum pasal 9 kitab Kejadian. Peristiwa Kain dan Habel pasal 4. Jadi mereka masih makan tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Jadi dia tidak mengkonsumsi binatang yang diternakan. Yang kedua, Habel juga tidak mempersembahkan binatang yang diperjualbelikan. Artinya ada nilai komersialnya. Dia dapat uang, kelebihan, enggak. Artinya kalau tidak untuk komersial, tidak untuk dikonsumsi, dia memelihara binatang ini buat apa? Lihat, orang yang selalu orientasinya bertuhan, orang ini orang yang luar biasa. Karena saya percaya Adam hidup 963 tahun. Dan saya percaya itu dihitung bukan dari Taman Eden, tapi dari keluar Taman Eden. Sebab dalam Taman Eden ada kekalan, berarti tidak ada batasan waktu ya. Tidak ada dimensi waktu berarti kan, karena kekal. Nah dalam ceritanya mungkin Adam pernah bincang sama anak-anaknya, pengalaman di Taman Eden bersama Tuhan, bincang-bincang secara face to face. Dan dia juga cerita bahwa dia jatuh dalam dosa dan terusir Taman Eden. Dan dia juga cerita mungkin kepada anak-anaknya bahwa ketika Adam terusir Taman Eden, Allah dalam tanda petik membutuhkan sesuatu untuk menutupi ketelanjangan Adam. Yaitu kulit binatang ini. Jadi artinya Habel melihara kambing domba bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk komersial, tetapi dia sedang mempersiapkan sesuatu yang Tuhan dalam tanda petik butuhkan. Nah makanya hari ini jangan berpikir doa-doa kita hanya untuk kebutuhan kita, tetapi mulailah kita berpikir bahwa setiap permohonan doa kita adalah mempersiapkan buat Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Jadi oleh sebab itu maka hari ini Pak Juan mungkin ya rekonstruksi buat kita semua, doa kita yang powerful bukan karena dijawab. Sebab setan waktu minta pun dijawab, dikasih. Waktu kasus Ayub maupun kasus babi yang di Gedara itu. Jadi bukan itu, yang Tuhan mau adalah merubah kita. Sebab semua dimensi masalah yang terjadi dalam hidup kita tujuannya satu, membentuk kita. Jadi kalau keadaan kita tolak berarti Tuhan tidak membentuk kita. Ya. Yang kedua, yang Tuhan mau adalah merubah mindset kita. Jadi melihat segala sesuatu dari kacamata yang benar. Nah yang kedua, doa yang powerful dan doa yang seperti apa? Doa harus dibangun oleh karakter. Sebab kenapa saya katakan demikian? Doa seringkali tidak diperhatikan Tuhan karena kemauan Tuhan tidak dihisap dalam permohonan kita, hanya untuk kepuasan diri kita. Makanya Matius pasal 6 berkata kalau hanya berfokus pada apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, itu skala orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang dicari bangsa masih tidak kenal Tuhan, ya. Dan yang ketiga, hari ini kita percaya doa yang powerful adalah doa yang menyelesaikan agenda Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Pemaparan yang begitu tepat, mantap, dan saya pikir cukup untuk menjawab apa yang selama ini mungkin salah kita pahami tentang doa. Ini sebuah rekonstruksi supaya kita memahami doa itu bukanlah sebuah alat untuk kita memohon kepada Tuhan lalu dengan cepat Tuhan bisa menjawab. Tetapi justru hari ini kita mengerti bahwa doa yang powerful itu adalah ketika kita bisa mengerti rencana Tuhan. Setiap doa kita dipanjatkan karena kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang benar. Dan doa yang kita panjatkan itu adalah doa yang bukan berhubungan selalu untuk kepentingan kita, tetapi justru apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Nah kalau doa-doa yang kita panjatkan dibangun di atas 3 hal tadi, maka percayalah kita akan melihat kuasa doa itu menjadi nyata dalam hidup kita. Mungkin ada closing statement yang Bapak Gembala ingin sampaikan? Doa itu sekali lagi bukan seperti makan cabai ya. Kalau saya bilang artinya
sekali kita kletuk makan langsung terasa. Hmm. Ada kalanya doa itu sebuah perjuangan. Yes. Ya, karena saya pikir untuk kita punya mindset yang benar, doa itu membentuk kita, itu tidak mudah ya. Itu aja mungkin Pak Juan ya. Oh, haleluya. Jadi mari kita belajar, jangan jadikan doa sebagai alat kita memohon kepada Allah, apalagi kalau doa kita tidak terjawab, kita ngancam Tuhan, seakan-akan kita bisa mengatur Tuhan. Kita harus rubah mindset kita, bahwa doa adalah di mana kita bisa siap untuk diubah oleh Tuhan, menjadi pribadi yang berkenan, dan setiap doa harus menjadi kepentingan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menutup program kita online lagi ini dengan berharap kepada semua kita, callers dimanapun Anda berada, marilah kita belajar untuk tetap setia berdoa, bukan karena kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi justru kita siap untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan dan kita mengerti setiap kehendak dan rencana Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih kepada Tuhan hari ini sebab kami mendapatkan satu pengertian yang mungkin selama ini kami salah Tuhan, memahami tentang doa. Doa adalah sebagai alat kami memohon kepada Tuhan. Doa adalah sebagai tempat kami mencurahkan hati kami kepada Tuhan sehingga Tuhan mau memahami dan Tuhan mau sesegera mungkin menjawab setiap keinginan kami. Tapi hari ini kami mengerti bahwa doa yang powerful adalah doa yang dibangun di atas karakter, di mana kami siap dibentuk oleh Tuhan sehingga menjadi pribadi yang berkenan, dan doa kami itu selalu match dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah semua ini membuat kami mengerti untuk kami terus menjalin hubungan kami dengan Tuhan. Bukan karena keinginan dan kepentingan kami, tapi karena kasih kami kepada Tuhan. Bagi-Mu hormat kami, berkati seluruh callers yang menyaksikan siaran ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, biar Tuhan menjadi jawaban atas mereka. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkanlah yang lemah, hiburkan yang susah. Dan setiap kami yang berpengharapan dalam Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus menolong dan membela kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, callers dimanapun Anda berada, bahwa kita online lagi akan terus kita selenggarakan setiap malam pukul 20. Pastikan Anda tetap menyaksikan siaran ini supaya Anda bisa tetap dikuatkan dan Anda mengenal Tuhan lebih dalam lagi dari setiap apa yang disampaikan dalam acara ini. Dan pastikan juga Anda menyaksikan kita online lagi setiap hari pukul 12 yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Dalam minggu ini kita akan mendengarkan satu tema penting, bagaimana kita dibentuk ya pribadi kita untuk semakin hari semakin menjadi dewasa dalam Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, dia pasti melihat kuasanya dinyatakan. Haleluya.